Inikah kebangkitan dari Chelsea? Selamat datang di Dewan Pandit Indonesia. Kali ini bersama Mardel, aka Mario Delano. Tentunya Mardel tidak sendiri. Bersama dengan pandit kita yang sedang senang karena timnya lolos ke babak selanjutnya dari Piala Kebo, mengalahkan Manchester City, meskipun Manchester City-nya dengan skuad tidak full tim ya katanya ya. Newcastle juga nggak full tim. Lalu kita juga ada yang comeback. Salah satu pandit dengan tim favoritnya adalah AS Roma yang memang hasil ya di Serie A lagi tidak baik-baik saja. Bung Harpa, welcome back. Thank you. Tapi tetap bisa tersenyum ya? Nggak bisa lah gimana. Ini sengaja nih Abdur ngundang gue pas Roma dibantai. Iya. Mourinho pecat atau stay? Kayaknya musim ketiga ya, kutukan musim ketiga. Kutukan musim ketiga. Dan yang selalu ada di mana-mana, yang selalu bangun subuh, ada Bapak Sabtu Haryo. Siap, Del. Siap ya? Siap. Pengamat MLS ya kemarin ya. Oke, dengan yang tadi gue udah bilang, apakah ini kebangkitan Chelsea? Karena Chelsea ada titik balik nih, Bung Harpa ya. Kalau kita ngelihat langsung lu aja. Biar lu yang pertama kali karena lu comeback ya. Apa yang spesial ketika Chelsea bisa menang dan lolos lawan Brighton? Sebenarnya kalau kita lihat untuk ukuran itu nggak bisa, ya, karena tadi itu banyak tim-tim yang nggak nurunin lapis utamanya, walaupun yang win is still win ya. Cuman ada satu poin yang dari semua orang ini kan menyudutkan Chelsea ya, mengatakan ini itu, tapi kan gue selalu melihat yang bagusnya kalau gue. Satu yang paling bagus itu sebenarnya pertahanan Chelsea itu memberikan secerca harapan. Jadi kalau kita lihat dari rangkaian dia di Liga sama di di Piala Liga, itu mereka sebenarnya pertahanannya oke, cuman memang ya nggak sempurna banget gitu loh. Jadi dia nggak pernah kebobolan lebih dari 1-0, clean sheet sekali aja dia kebobolan lebih dari 1. Ya termasuk juga dia nggak kebobolan clean sheet ketika menang lawan Brighton kan. Jadi sebenarnya itu salah satu titik positif dari Chelsea. Tapi kalau kita berharap jauh, misalnya kita musim ini kita bicara 5 besar, itu forget it lah. Yeah. Nah, jadi mungkin ini juga fokus. Masa? Nggak masuk 5 besar? Berapa nih? Lu jangan tawarkan di Tanah Abang ya. Di Tanah Abang lagi sepi sekarang ya. Ya, gue sih bukan mendahului ya. Tapi kan kita realistis lah. Ya kalau kita lihat 1-2, ya City Arsenal ya gue rasa ya menurut gue. Kemudian mungkin yang ketiga Liverpool, belum lagi tim-tim yang tadinya nggak dianggap seperti Spurs. Spurs bisa 2-3 besar lah. Iya bisa 5 besar dulu lah, kita ngomong 5 besar dulu gitu. Bukan nggak bisa, cuman susah kalau ngelihat. Dan kalau kita lihat cara pembelian Chelsea ini kan sebenarnya dia mikirnya very very long term. Bukan hanya dari kontrak yang dibikin 7 tahun 8 tahun juga gitu. Ya. Tapi dari umur pemainnya kita lihat drag ke bawah semua kan gitu, kecuali Thiago Silva yang jadi mentor. Jadi gue dalam jangka pendek gue nggak ngelihat Chelsea akan di Liga akan berbicara banyak. Kalau di Piala Liga mungkin, karena itu kan kompetisi jangka menengah lah, kan Februari biasanya udah selesai. Luar biasa analisanya, langsung dikebut ya sama Bung Harpa. Tapi kalau dari Mas Firzi dulu deh, kalau Mas Firzi ngelihatnya, apakah Brighton memang udah mulai kehabisan bensin atau Chelsea ada perubahan tadi kayak yang dibilang Bung Harpa? Ya enggak, pertama akhirnya Chelsea punya kandidat untuk goal of the month ya, karena ini gol pertama mereka untuk bulan September. Del enggak jadi make gol dari sesi latihan untuk penghargaan goal of the month. Tapi emang a win is a win, tadi Bang Harpa juga udah bilang, walaupun 1-0 but it's a precious win ya, kemenangan yang bisa menaikkan moral lah. Apalagi kita lihat Nico Jackson beberapa pertandingan terakhir itu aduh parah banget ya penampilannya, finishing dia yang ragu-ragu. Kayak di TikTok itu mulai ada apa yang dia depan gawang yang gawangnya gede berapa ratus persen itu enggak gol juga yang jangan ngomongin TikTok sensitif sama Osimhen ya. Ya itu parah, kalau yang itu sangat parah. Tapi at least Caicedo juga mainnya bagus, cuman yang jadi sorotan adalah Marco Kurela. Dia main di posisi yang asing ya, di kanan. Tapi habis itu dia bisa melakukan, Mitoma, dia bisa meredam Mitoma, mantan rekan setimnya yang menang 16 total duel. 13 dari 16 total duel, 6 dari 9 successful tackles. Ini angka-angka yang sangat bagus bagi Cucurella yang seperti banyak pemain Chelsea lain, they need this big performance, they need this result, they need the good performance. Ya kalau ini bisa jadi pijakan ke depannya bagus, tapi ya nggak semudah itu sih. Apalagi kalau Nico Jackson, kita ngomongin Nico Jackson di depan, beban besar ke pemain yang baru musim pertamanya di Premier League dan pelapisnya hanyalah Armando Broja yang baru balik dari cedera panjang. Jadi there's still banyak isu juga di tim ini sebenarnya. Oke.
Dalam squad Mas Aryo ngelihat ya, tadi Bung Harapa juga bilang pemainnya juga memang buat long term. Tapi ketika ada momentum sekarang bisa menang, mencuri poin dari Brighton yang sebenarnya ya mereka juga tidak bisa dianggap remeh karena kan ada coach De Zerbi gitu. Cuman lo kalau ngelihat dari permainan kemarin lawan Brighton, Chelsea apakah selain sisi pertahanan, karena kalau kita ngelihat juga Sanchez ada 1 atau 2 blunder ya, itu pada saat itu, nah lo ngelihatnya gimana? Ada blunder tapi ada juga satu saves yang nyelamatin blunder itu juga. Betul. Jadi ya lo bisa ngeliat sisi negatifnya buat blunder. Hampir aja ditembak ya kayak apa ya, sempat kita lihat waktu kemarin si Gabriel Jesus ya. Gabriel Jesus hampir ngambil ngegolin tapi bolanya naik ke atas. Hampir seperti itu, satu lagi berhasil dia save. Ya tadi gua mungkin kalau gue tadi ngejawab Harpa tadi gue bilang mungkin mereka masih bisa tuh masuk 5 atau 6 besar karena gue ngelihat mereka nggak main di Eropa. Itu salah satu poin yang gede banget kalau untuk klub Premier League. Mereka nggak main di Europe, mereka bisa fokus di domestik. Mereka main ya oke, Carabao Cup satu lagi ya main di Liga. Dan gue selalu melihat tim ini punya harapan. Gue selalu melihat apa yang dibawa sama Pochettino tuh ada bentuknya. Ini tim nggak lagi sempat bingung kan ketika di Graham Potter mereka mainnya agak membingungkan. Lalu setelah akhir-akhir sama si Tuchel juga agak sedikit naik turun performanya. Tapi sama Pochettino tuh bentuknya udah kelihatan, cuman masih raw. Semua pemainnya tadi dibilang, banyak kan pemain-pemain muda, banyak pemain-pemain yang baru nyatu di tim ini. Baru mau kebentuk timnya begitu bagus saat pre-season, tapi begitu mau masuk seasonnya banyak yang cedera juga. Terutama Nkunku, itu yang pukulan berat mereka yang tadinya bakal menjadi salah satu trisula di depan. Jadi memang dari komposisi yang belum lengkap, kalau kita menilai banyak tim yang pemainnya cedera diwajarkan kenapa mereka belum bagus, tapi kok Chelsea kok enggak? Banyak pemain cedera juga kan pada mereka, tapi 11 pemain ya, sama kayak MU. Yang nggak bisa main lah ada 11, iya, ada 11 sebetulnya pemain. banyak pemain mereka juga yang cedera. Jadi ketika mereka nanti berkumpul, ditambah lagi yang beberapa pemain bisa langsung tune in di posisinya, Disasi salah satunya. Lalu Enzo Fernandez, lalu si Caicedo, belum lagi si Lavia belum main juga. Broha udah balik lagi, yang kita tahu di lini depan tambahan itu tuh sangat diperlukan. Di tengah Gallagher yang musim kemarin first touch aja nggak bisa, tapi sekarang dia udah bisa main dengan tenang. Jadi gue ngeliat big potential sebetulnya ada di Chelsea. Kekalahan tadi nggak terlalu besar, artinya dari sisi defense mereka bisa untuk keep up melawan tim-tim yang ada di Premier League. Jadi gue ngeliat tim ini masih bisa lah survive ke depannya. Oke. Dan kalau Bung Harpa ngelihat pasukan Chelsea yang dipenuhi oleh Gen Z ini ya. Tadi kan ada banyak nama gitu dari Mas Aryo yang sebutin. Tapi lo ngelihat nih yang akan promising untuk beberapa match ke depan dan juga bisa menjanjikan penampilannya itu siapa? Tadi sebenarnya nggak jauh beda sama yang Mas Aryo bilang ya. Dan kalau kita nggak tadi yang dibilang Mas Aryo kan banyak kan tuh di area tengah belakang sebenarnya kan yang disebutin. Karena memang di situ area yang kelihatannya cukup membuat Pochettino itu agak tenang. Paling dia agak rubah-rubah dikit di belakang tuh. Biasanya kan 3 back tuh. Thiago Silva, Disasi, sama Colwill. Yang ini lumayan juga nih, agak mencuat juga nih yang satu muda nih. Kalau Thiago Silva kita udah tahu lah ya. Nah kemudian sekali dia coba tuh si Colwill main di kiri. Chilwell kan emang lagi busuk kayaknya ya. Bukan cedera dia kan busuk kan. Nah ternyata lumayan juga, bisa juga Colwill nih. Nah, cuman emang tadi ada faktor cedera juga. Kalau Reece James datang mungkin lebih mantep lagi. Dia bisa pakai 3 back, dia bisa pakai 4 back karena dia punya kiri kanan yang bagus. Enzo Fernandez dari musim lalu kita udah lihat. Bahkan ada satu meme gue masih ingat begitu dia datang. Maaf nih ada tumpukan sampah, ada satu emas. Tulisannya Enzo. Waduh. Karena emang musim lalu kan dia gendong habis-habisan tuh, cuman ya nggak kuat juga, mentok juga. Tahun ini agak lumayan tuh, ada ya Caicedo walaupun ada 1 kali 2 kali blunder ya, kalau gue lupa lawan siapa gitu ya. Cuman tengah ke belakang, tadi yang seperti Mas Aryo sampaikan, agak lumayan membuat Pochettino tenang. Tapi depan gimana nih? Selain belum dapet, ada juga pemain yang cedera. Siapa? Nkunku ya kalau nggak salah? Iya, Nkunku sama Armando Broha. Nah ini juga susah menilainya kalau ini depan. Jadi ya mungkin kita akan lihat 2-3 bulan lagi sampai akhir Desember, baru nanti akan kelihatan, udahlah, ini same old story atau enggak kita akan lihat nanti. Tapi sejauh ini sih yang tadi gue bilang, harapan ada di lini belakang mereka sudah cukup solid. Ini yang membuat Pochettino mungkin agak sedikit relax mungkin. Oke, harapan dari Harpa, Haris Pardede ya. Pas ya namanya ya? Pas ya, Haris Pardede. Nah tadi kalau kita udah ngomongin Chelsea, sekarang gue pengen langsung nanya ke fansnya Newcastle tentang ketika kemarin bisa menang lawan City. Dan
Ya kayaknya Pep Guardiola ada skala prioritas ya. Mereka nggak mau fokus ke kayak Community Shield atau mungkin Piala Kebo. Akhirnya dia juga alasan ya udahlah nggak apa-apa lah gue lepas gitu. Ya kalau kita lihat emang Pep kan sebenarnya pakai kompetisi ini sebagai springboard untuk karirnya dia di Inggris ya. Berapa kali gelar beruntun, 4 gelar beruntun ya sebelum akhirnya kemarin Man United dan sebelum apa Liverpool ya, betul ada satu klub lain. Itu gue lupa. Tapi memang ini pertama kalinya timnya Pep kalah di babak ketiga di Piala Liga sejak dia datang. Oke, kalau lihat emang nggak terlalu serius, kayaknya ada kesan itu dia kayaknya timnya juga nggak terlalu agresif mengejar ketertinggalan. Walaupun babak kedua dia masukin Phil Foden, walaupun babak kedua masukin Jeremy Doku, tapi dia keep Erling Haaland di bench, dia keep Erling Haaland dari bermain. Dan kalau kita lihat sebenarnya timnya create chances. Sebenarnya timnya tuh kemarin cuma perlu si sosok seperti Haaland, tapi memang akhirnya nggak dipakai. Tapi kita lihat kalau babak pertama Newcastle juga ya tadi Mardel udah bilang ya, Pep itu melakukan banyak pergantian, 8 pergantian dari tim yang menang pada laga sebelumnya. Newcastle juga melakukan 10 pergantian dari tim yang menang 8-0. Total ada 18 pergantian. Iya, ya, 18 pergantian. Dari tim yang menang 8-0, gue ulang. Mesti di highlight Mesti 8-0 di-highlight ya. Oke. Sekali-sekali lah, boleh lah. Boleh. Udah lama nggak menang gede. Betul. Lawan Sheffield United. Yang City kesulitan, yang Spurs dari pertandingan sebelumnya perlu gol di menit 97 dan 110 untuk menang. Ya tapi gitulah, Newcastle juga kesulitan pada babak pertama, under severe pressure, mainin Louis Miley dan 17 tahun, Louis Hall di lini tengah 19-20 tahun. Masih kesulitan, tapi babak kedua ketika Bruno Guimaraes dan Anthony Gordon turun, lebih stabil, lebih menyerang. Dan ya gol luar biasa dari Isak, maksudnya kerjasama bagus dengan si Joelinton. Oke, Isak ya memang sampai akhir tukeran jersey juga terakhir sama Haaland ya. Yes. Tapi kalau Om Haryo ngelihatnya, kalau City ya, City kan ya pakai pelapis ya, pemain pelapis. Apakah itu bisa mengindikasikan bahwa memang pemain-pemain pelapisnya City sebenarnya juga belum sebagus atau enggak di bawah satu level dari pemain-pemain tim utamanya City? Kalau kalahnya 3-0, 4-0 ya mungkin lo bisa bilang gitu gitu kan. Cuman kan kalah 1-0 it's ya logical win lah ya, maksudnya logical loss kalau lo kalahnya cuma 1-0. Okay. Jadi kalau lo menilai mereka tim inti atau cadangannya tuh terpaut jauh sih nggak juga gitu. Cuman tim intinya mereka sendiri kan juga sebetulnya agak turun dibandingkan musim kemarin. Kita bicara nggak ada Gundogan, kita bicara nggak ada satu lagi siapa yang cabut? Riyad Mahrez. Mahrez ya, nggak ada Mahrez. Ada 2 pemain yang practically pemain inti di musim kemarin. Mahrez di depan, Gundogan yang ngisi tengah. Ya walaupun Kovacic masuk, walaupun Jeremy Doku juga masuk, tapi kan lu masih butuh something untuk ngejelin tim ini. Nah itu yang gue lihat di tim intinya tuh belum jadi. Nah apalagi tim yang pelapis keduanya kan lu gabungin lagi pemain-pemain yang jarang mendapatkan menit tampil berbarengan. Ini dijadiin satu dalam satu tim. Tapi kalau lo ngelihat mereka tetap bisa held possession lebih tinggi, creating chancesnya juga cukup banyak. Ya. Artinya kan apa yang dimauin Guardiola kan tetap bisa mereka praktikkan gitu. Cuman what matters tuh mereka nggak bisa nyetak gol, itu yang jadi masalah. Jadi yang gue lihat perbandingan utamanya adalah di mana mereka nggak punya pencetak gol. Kenapa mereka nggak masukin Haaland? Nah itu masih menjadi pertanyaan. Apakah betul-betul si Pep udahlah emang tim gue yang gue janjikan adalah gue mainin tim ini. Oke. Menang kalah yang gue mainin tim ini. Gue nggak ngotot untuk bisa mendapatkan kemenangan. Kalau dia memang ngotot, ya pasti Haaland akan dimasukin. Sesimpel itu. Karena memang Haaland kan cuman butuh bola ada dalam kotak penalti, lo ada di situ, lo bisa placing, lo bisa cetak gol. Cuman itu nggak diambil opsi itu sama Pep. Ya, dari secara eksekusi memang udah berjalan mulus, tapi hasil berkata lain. Dan kalau tadi gue sempat bilang, Bung Harpa, kalau ngomongin soal skala prioritas, kalau lo ngelihatnya Pep. Pas banget lo nanya itu, Itu gue juga mau jawab itu. Oh ya boleh. Jadi gini, Enak nih. kemarin pas di final Liga Champions, banyak pertanyaan kan dilayangkan ke dia. Satu yang membuat dia itu... Oh nonton langsung sombong. Gue nggak ngomong. Dia yang menyimpulkan. Nah jadi emang di situ lu bisa lihat ekspresi dia kan. Dari berapa pertanyaan disampaikan yang membuat dia malu-malu kucing itu saat ditanya, lu dengan treble ini lu nyamain Sir Alex Ferguson nggak? Di situ dia kayak agak nggak bisa nahan ininya gitu. Iya. Artinya kan visi dia ke situ. Nah sekarang kalau cuma dia hilang Piala Liga buat apa? Nggak ada masalah. Dan kita lihat sekarang skuadnya kan pincang semua kan. Jadi dia itu kan orang jenius kan, overthinking. Makanya dia 2021 karena kelebihan overthinking dia nggak naruh DM sama sekali. Akhirnya kalah dari Chelsea kan. Nah jadi dia pasti kalkulatornya jalan tuh.
si ini cedera, Rodri kartu merah di Piala Liga segala macem, dihitung-hitung ada Piala Liga, taruh aja yang ini deh gitu. Tapi salah hitung juga mungkin. Dia kan mau tipis-tipis tuh. Iya. Timnya ternyata lumayan kuat juga, bisa lewat. Jadi menurut gua kalah nggak kalah buat dia nggak ada masalah. Karena buat dia adalah gimana bisa dia 2 kali bikin treble buat ngeliatin Sir Alex Ferguson. Itu. Oke, baiklah itu dia tadi ya. Overthinking dari seorang Pep. Apakah Pep orang yang jenius atau overthinking? Silakan taruh di kolom komentar dan kita akan kembali lagi di DPI tapi setelah yang satu ini. Let's go.